Ini adalah channel Malspace, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Halo kawan-kawan berangan, welcome back with me Sam. Siap menghibur kalian hari ini. How are you today kalian? Semoga sehat-sehat dan bahagia selalu. Tanpa berlama-lama langsung saja. Inilah Snowpiercer Season 3 episode 7. Awal episode 7 menunjukkan Josie dan Zurek yang mengunjungi ruangan tempat Layton menemani jasad Pike. Mereka berdua tentu saja sangat terkejut saat mendapati Layton dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dan ketika Josie memeriksa, nadinya Layton sangat lemah. Segeralah Layton dibawa pada Bu Janet dan langsung diberikan perawatan. He just wouldn't wake up. 2, 3. Singkat cerita, Bu Janet telah selesai melakukan perawatan juga memeriksa keadaannya Layton. Zarah, Josie, Bastille, dan Ben di luar tampak khawatir dan segera masuk ke ruangan rawat itu untuk melihat keadaannya Layton. Bu Janet menjelaskan kalau Layton saat ini sedang dalam keadaan koma. Ia juga memeriksa jika otaknya Layton mengalami pembengkakan. Penyebabnya ya mungkin karena Layton terkena ledakan bom ditambah berkelahi dengan Pike. Layton kemarin kan mendapatkan serangan yang cukup serius tuh dari Pike. Tak ada yang bisa mereka lakukan selain berdoa dan menunggu Layton siuman. Layton harus punya jiwa yang kuat untuk bisa bangun dari komanya. Tapi kemungkinan besar dan terburuknya adalah Layton bisa saja meninggoy. Begitu jelas Bu Janet. Mendengar kemungkinan yang menyedihkan itu akan terjadi pada sahabat baiknya, Bastille terlihat sangat terpukul dan ia diam-diam masuk ke sebuah ruangan lalu menangis. Tapi ternyata di dalam ruangan itu juga ada Audrey. Audrey pun menyapa Bastille. Namun Audrey sama sekali tidak mengejek atau meledek. Audrey justru ikut prihatin dan mengerti kesedihannya Bastille. Wanita itu juga menurut untuk beranjak pergi saat Bastille memintanya. Tetapi pada akhirnya Bastille menahan Audrey pergi. Ia berharap Audrey mau membantu Layton, seperti yang sering Audrey lakukan untuk menolong dan membantu orang-orang di gerbong malam dengan terapinya. Mereka harus mencoba hal itu, siapa tahu saja berhasil. Singkat cerita, Bastille dan Audrey sudah sampai di ruang rawatnya Layton, di mana di sana Zarah dan Josie masih setia menjenguk dan menjaga Layton. Bastille pun mengatakan tujuannya membawa Audrey ke sana. Setelah mendengar itu, Zarah dan Josie mengerti lalu mereka pamit keluar. Tanpa berbasa-basi lagi, segeralah Audrey melakukan ritualnya pada Layton. Dengan menyentuhkan kedua tangannya ke dada Layton, Audrey berusaha berbicara kepada pria itu. Mengatakan kata-kata penyemangat, penguat, dan perjuangan, serta meminta Layton untuk kembali dan pulang. Remember your body. Feel of your daughter in your arms. Move towards my voice. Come back. Dan scene pun memperlihatkan sisi Layton saat ini. Layton terbangun di ruang engine yang kondisinya terlihat berbeda. Layton mencoba memanggil Ben atau Alex, tapi tak ada. Pria itu lalu keluar dari ruangan tersebut. Tapi di pintu, lambang W. Wilport sekarang sudah berubah menjadi simbol tengkorak aneh. Lalu tiba-tiba saja dua orang tidak dikenal menangkap Layton, kemudian membawa Layton ke sebuah ruangan. Wah, ini sebenarnya ada apa? Protes Layton. Tapi mereka berdua sama sekali tidak menghiraukan Layton, dan malah seperti akan menyuntik Layton dengan sesuatu. Tapi tiba-tiba saja Wilport datang bersama dengan Jappy dan Ruthie menembak mati kedua orang misterius itu. Mereka segera melepaskan Layton dan senang menemukan boneka hula-hula di saku Layton. Kerja bagus Layton, ucap Wilport. Kita akan menyeberangi perbatasan untuk menjalankan misi. Layton, kau harus ikut tapi kau membutuhkan dokumen. Cari sendiri oke? Kata Wilport menambahkan. Layton mengintip keluar dari jendela, dan di luar sana bukan lagi pemandangan es yang ia lihat, melainkan pemandangan perhutanan hijau. Layton mulai sadar kalau dirinya sedang bermimpi sekarang. Come on, let's go. You with me?
Di luar, tiba-tiba sosok Winnie kecil berjalan lewat dengan mengenakan seragam sekolah. Layton pun mengikutinya hingga sampai di sebuah ruangan di mana di sana ia bertemu dengan Bastille. Ketika menyapa wanita itu, Layton langsung diberitahu untuk hati-hati. Karena ini bukanlah mimpi, kau sedang sekarat Layton, ucap Bastille. Layton pun tampak berusaha ingin terbangun, namun Bastille memberitahu jika itu adalah sia-sia. Di sini Bastille adalah ahli perpustakaan. Jadi ia mengetahui semuanya, termasuk Layton yang baru saja tiba di sini. Bastille berkata, "Jikalau kau ingin terbangun dari dunia isekai ini, maka kau harus menemui penduduk ekor dan bertemu dengan bos ekor." Layton lalu bertanya pada Bastille di manakah ia bisa mendapatkan dokumen untuk menyeberangi perbatasan. Bastille lalu mengantarkan Layton ke tempat kediaman si pembuat dokumen palsu. Dan wanita itu hanya mengatakan semoga berhasil kawan, setelah itu pergi. Ketika Layton mengetuk, rupanya si pembuat dokumen palsu itu adalah Ben. Ben mengaku jika ia berprofesi sebagai pembuat dokumen palsu adalah untuk mencari sesuap nasi. Layton bertanya, jika aku sudah menyeberangi perbatasan bagaimana caranya untuk sampai ke gerbong ekor? Ben cukup terkejut mendengarnya karena ekor sangatlah berbahaya. Tapi jika Layton bersikeras ingin pergi ke sana, Layton harus menemui si pembuat peta di pasar. Singkatnya, dokumen paspor sudah jadi. Namun sebelum memberikannya pada Layton, Ben ingin imbalan, yaitu informasi tentang siapa yang sudah menembak mati 2 penduduk sipil di gerbong engine. Layton memilih untuk tidak menjawabnya dan pergi. Lalu tiba-tiba Ruthie muncul sembari mengatakan bahwa itu hanyalah tes kecil untuk Layton. Sekarang Layton lulus. Ben pun memberikan dokumen paspor palsu itu kepada Layton. Sebelum menyeberangi perbatasan, Layton dan Ruthie bertemu terlebih dahulu dengan Willport dan Jappy. Sedikit informasi guys, mungkin Willport, Ruthie dan Jappy ini semacam agen-agen rahasia gitulah. Jappy terlihat ingin mentertawakan Layton yang tiba-tiba bertanya aku ini seorang apa. Jappy pun memberitahu kalau Layton adalah seorang penari. Ada-ada saja masa lupa, gumam Jappy. Mereka berempat akan menyeberangi perbatasan gerbong secara terpisah, berpencar agar tidak membuat si penjaga perbatasan curiga. Singkat cerita, Layton pun memberanikan diri untuk menyeberang dengan bermodalkan paspor palsu. Rupanya yang menjadi penjaga perbatasan adalah Zyurek dan LJ pemirsa. Tentu saja di sini mereka berdua tidak mengenal Layton. LJ terlihat menanyai Layton, menyeberang perbatasan ini ada urusan apa ya Layton? Lalu kebetulan Layton melihat poster acara resital menari jam 8 malam. Ia pun langsung berkata kalau dirinya ada acara resital menari malam ini. LJ agak berpikir sejenak sebelum akhirnya mengizinkan Layton lewat. Layton pun kembali bersatu dan bersama dengan Willport, Ruthie, and Jappy. Mereka bertiga membawa Layton ke sebuah gerbong yang dimana di sana sedang diadakan pesta. Ada Dr. Hedwood di sana yang menyambut hangat kedatangan Mr. Willport lalu mengajaknya berdansa bersama. Layton pun bingung kok bisa di sini mereka mesra gitu. Jappy lalu memesan extra jos pada seorang bartender yang ternyata adalah Sykes. Sambil asik-asik minum, Sykes memberikan sebuah tas berisi senjata api pada Jappy. Sykes juga ternyata adalah salah satu agen rahasia Willport. Lalu kemudian Layton minta izin pergi ke toilet dan Ruthie langsung mengisyaratkan Sykes untuk membuntuti Layton, takut-takutnya Layton mengkhianati mereka. Setelah berkeliling pusing kanan pusing kiri menyusuri pasar sambil menghindari buntutan dari Sykes, akhirnya Layton pun menemukan kedainya si pembuat peta. Ternyata Zarah pemirsa, dan lagi-lagi tentu Zarah tidak mengenal Layton. Tapi di situ Layton agak merenung karena mungkin merindukan Zarah dan juga Liana bayi mereka. You're the cartographer. Yeah, come in. The tail. Setelah mengatakan tujuannya yang ingin pergi ke ekor, Zarah lalu menunjukkan sebuah peta kereta Snowpiercer yang berbentuk angka 8 guys, atau infinite. Dimana yang bisa saya lihat itu ekor keretanya seperti tergigit termakan oleh kepala kereta. Entah bagaimana konsepnya saya pusing memikirkannya. Tapi belum sempat Layton berbicara banyak dengan Zarah, Jappy dan Sykes tiba-tiba datang lalu membawa paksa Layton.
Wilport dan Ruthie juga muncul. Mereka mengancam Layton agar jangan melakukan tindakan yang mencurigakan lagi atau mereka akan membunuhnya. Namun Layton tahu itu tidak akan terjadi karena kalian membutuhkan diriku kan? Kalau tidak, kenapa repot-repot membawaku sejauh ini, ungkap Layton. Wilport menjawab, ya kami membutuhkanmu dalam rapat. Hanya itu, setelah itu selesai kau boleh pergi. Oke, baiklah, jawab Layton. Singkat, mereka berempat lalu menuju ke suatu gerbong tempat di mana Wilport akan melakukan perdagangan ilegal. Dan setelah sampai, ternyata kliennya adalah Pak Rossi dengan Alexandra sebagai asistennya. Lalu alasan Wilport membutuhkan Layton adalah karena Layton sahabat dekatnya Pak Rossi. Bisa dibilang Layton adalah perantaranya. Lalu dimulailah perdagangan itu. Wilport memberikan boneka hula-hula kepada Pak Rossi, kemudian Pak Rossi juga memberikan sebuah kotak yang isinya berupa sebuah boneka usang. Wilport dan Pak Rossi pun deal. Perdagangan ilegal apa itu guys? Tiba-tiba saja LJ dan para tentara datang ke sana menggerebek. Lalu terjadilah adegan baku tembak. This may seem impossibly improbable, and my worries were too much for me to bear. Suddenly you'll find that everyone is singing to Layton untungnya berhasil menghindari peluru-peluru dengan tiarap dan merangkak. Semua orang yang ada di sana tampaknya telah mati semua tertembak. Namun ia malah berhasil ditemukan oleh LJ yang mengatakan, aku tahu kamu bohong. Acara resital menari itu untuk rombongan anak-anak loh Bang Layton. Setelah itu, Layton dibawa dan dikurung di dalam sel tahanan. Aduh, gak di dunia nyata, gak di sini sama aja lu LJ ngeselin, gerutu Layton. Layton pun kebingungan di dalam sel itu harus bagaimana lagi sekarang. Apakah ia akan terjebak selamanya di sini? Hingga tiba-tiba saja sosok Audrey muncul di hadapan Layton. Audrey di sini mengucapkan kata-kata yang sama persis dengan kata-kata Audrey di dunia nyata saat melakukan percobaan terapi pada Layton. Oh, mungkin ini memang adalah waktu yang sama. Audrey terlihat membukakan kunci pintu sel Layton dan tiba-tiba saja Audrey menghilang. Layton lantas segera memanfaatkan kesempatan itu untuk bergegas pergi mencari gerbong ekor sesuai petunjuk dari Zara. Dalam perjalanannya, ia menemukan Wilport yang tengah sekarat karena tertembak. Di sisa napas terakhirnya, Mr. Wilport berkata, kau berhasil Layton, bagus, kau adalah orang yang baik, teruskanlah, karena kau hampir sampai di ekor. Lalu Wilport memberikan boneka usang hasil perdagangannya dengan Pak Rossi, sembari menyuruh Layton untuk menghadiahkan boneka itu kepada bos ekor. Semoga berhasil Layton, ucapnya. Layton lalu melanjutkan perjalanan dan singkat cerita sampailah Layton di ekor. Ada seorang wanita yang berjaga di tempat itu. Ia adalah Josie. Sebelum diizinkan masuk, Josie memberikan sebuah teka-teki kepada Layton. Ada yang lari, ada yang memburu. Sembunyi atau curang tetap bertemu. Aku ada kini, dahulu, dan nanti. Siapakah aku? Layton sempat berpikir sejenak, kemudian ia mendapatkan jawaban, yaitu kematian. Ya, jawaban benar. Josie pun membukakan pintu lalu mengantarkan Layton ke tempat bos ekor berada. Namun setelah sampai, anehnya Layton kali ini bertemu dengan seseorang yang tidak pernah ia kenal. Seorang gadis yang memimpin Snowpiercer. Siapakah dia? Dan alangkah terkejutnya Layton saat mengetahui nama gadis itu adalah Lyanna, putrinya Layton. My little soul. You aren't just my child. Lyanna menyuruh Layton untuk membuka boneka yang dibawa oleh Layton. Dan setelah dibuka, ternyata isinya adalah bom. You're not here to face your death. Pike's bomb. It's not. I'm going back for you. Apakah Mr. Wilport dan geng di dunia antah berantah ini sengaja memberikan boneka berisikan bom untuk menjatuhkan dan membunuh pemimpin Snowpiercer saat ini, yaitu Lyanna? Tapi ya jangan repot-repot dipikirin kawan-kawan. Orang cuman dunia anehnya Layton yang sedang koma kok.
Layton lalu terbangun, tapi bukannya di Snowpiercer, ia malah terbangun di pabrik nuklir bersama Asya. Asya pun mengatakan bahwa tempat ini adalah satu-satunya tempat mereka. Lalu wanita itu menyajikan sarapan untuk Layton. Saat itu juga Layton salpok sama sebuah loker yang dikunci gembok. Asya melarang Layton untuk melihat isinya. Tapi larangan adalah perintah. Layton malah memaksa ingin membuka dan melihatnya. Hingga mereka berdua terhenti saat mendengar sesuatu di luar. Itu adalah penjara, kata Asya. Karena dulu sebelum bumi benar-benar membeku sepenuhnya dan mereka sudah berlindung di sana, ada sekelompok penjara yang menyerang mereka. Para penjara ini membunuh sebagian kelompoknya Asya. Lalu Layton dan Asya pun bersiap. Mereka berdua pergi keluar dan berpencar untuk menghadapi para penjara itu. Setelah berhasil membunuh satu penjara, Layton pun mencari-cari keberadaan Asya. Hingga tiba-tiba Layton diserang oleh salah satu penjara lainnya. Dan terjadilah pergelutan yang sengit di sana. Layton cukup kewalahan. Tetapi untungnya ada Asya yang datang menolongnya. Kemudian setelah mereka berdua selesai mengatasi para penjara, Asya pun menyerah dan memberikan kunci gembok loker kepada Layton. Ya, kalau kau keras kepala ingin tahu apa isinya silakan, kata Asya. Dan setelah dibuka, ternyata di dalam loker itu terdapat sebuah foto pohon darah naga. Jadi bisa kita simpulkan kalau Layton sebenarnya tidak mendapatkan vision atau penglihatan, melainkan pohon darah naga yang Layton lihat justru berasal dari loker milik Asya. Waktu itu Layton kan benar-benar berkunjung ke sana. Saat itu juga Layton terbangun dari komanya. Singkat cerita, terlihat Josie dengan tergesa bergegas memasuki ruang rawat Layton. Ketika Josie menghampiri Layton, pria itu mengatakan, "Josie, bagaimana jika aku amat putus asa ingin memberi masa depan untuk semua orang? Sampai-sampai aku mengarangnya. Aku tak bisa memimpin kereta jika cuma punya kebohongan." Mendengar itu, Josie hanya terdiam. Di sisi lain, Bastille mengunjungi Audrey untuk mengucapkan terima kasih banyak karena telah membantu Layton. Bastille tahu Audrey berjasa besar dalam membantu Layton untuk kembali siuman. Ya, memang benar. Dan sepertinya sekarang Audrey mulai kembali tobat, pemirsa. Lalu di bagian akhir, tampak Mr. Wilport yang tengah rariweh menyusun buku-buku peta. Entah apa yang pria tua itu ingin buat. Tak lama Alexandra datang karena Wilport sendiri yang minta dipanggilkan. Wilport lalu menunjukkan sesuatu kepada Alex. Semacam rute kereta Snowpiercer dan Head Snow selama 6 bulan terakhir ketika mereka berpisah. Nah, selama itu Wilport menceritakan kalau dirinya selalu berusaha untuk mencari keberadaan Head Snow dengan cara mengambil rute-rute yang memotong berharap bisa mencegat Head Snow. Hingga suatu ketika, saat Snowpiercer berada di wilayah Prancis, Wilport bercerita mereka mendapatkan sinyal dari rel. Kukira itu kalian, tapi setelah kuperiksa tak ada tanda-tanda dari Head Snow waktu itu, ungkap Wilport. Ya memang karena kami tidak pernah ke sana, jawab Alex. Dan Wilport pun mengatakan, jika itu bukan kalian, bagaimana jika itu adalah Melanie? Snowpiercer bersumbang. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa pencet subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.